Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan saya Kak Desti di sini. Dan pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 5. Kita berdoa sebentar. Tuhan, kami rindu mendengarkan Engkau di pagi hari ini. Urapi kami Tuhan Yesus supaya kami mengerti apa yang kami baca dan kami bisa menumbuhkan pesan firman Tuhan ini dalam perilaku kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita lanjut dalam 1 Samuel pasal 5, tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Saya bacakan untuk kita. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod membangun pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di depan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mulutnya ke tanah di depan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gat. Dan seterusnya ya teman-teman bisa lanjut baca sendiri. Tapi yang menarik ada di 1 Samuel pasal 6 ya. Saya bacakan ayat 3. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak mundur daripadamu. Lanjut ayat 9. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya ke Bet-Semes, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Amin. Teman-teman, selamat datang, baik teman saya yang Kristen maupun teman saya yang bukan Kristen yang sempat mendengarkan video ini. Selamat datang. Tidak ada yang menghakimi di sini, tidak ada. Tapi saya saat ini membuat sesuatu video ini untuk berbagi apa yang saya dapatkan lewat pesan firman Tuhan. Nah, di 1 Samuel pasal 5 dan juga pasal 6 ini berkisah tentang tabut Tuhan. Tabut itu isinya hukum Taurat yang telah diberikan secara langsung, yang ditulis oleh Allah di batu dan diberikan melalui Musa, perantaraan Musa pada waktu mereka masih di padang gurun orang Israel ini. Dan kita sudah tahu di pasal-pasal sebelumnya bahwa dalam peperangan orang Filistin dan orang Israel,
orang Israel terpukul kalah, dan orang Israel ini mengambil tabut Tuhan yang begitu kudus. Mereka bawa ke medan peperangan, berharap Tuhan hadir di sana. Tetapi ternyata Tuhan tidak menolong mereka, sekalipun ada tabut Tuhan. Sampai akhirnya mereka terpukul kalah. Bahkan Pinehas, Hofni juga meninggal. Dan yang paling parahnya, Eli meninggal karena mendengar bahwa tabut Tuhan telah dirampas oleh orang Israel, orang-orang Filistin musuh mereka. Pertanyaannya, apakah Tuhan tetap ada di tabut itu, atau ada di mana Tuhan kita? Di sini Allah tidak membiarkan namanya dipermalukan pada orang-orang yang notabene-nya tidak percaya kepadanya. Allah justru menyatakan kuasanya di situ. Allah di sini kita melihat tadi tabut Tuhan taruh di kuil, dan kuil patung itu jatuh, kepalanya jatuh ya. Dan Tuhan juga menghajar mereka dengan borok-borok dengan satu daerah itu ya. Tuhan menakuti mereka, Tuhan menyatakan kuasanya, dan mereka sangat ketakutan, teman-teman. Orang Filistin sangat ketakutan, dan mereka mau mengembalikan tabut itu. Di sini kita belajar di ayat 3, pasal 6 ayat 3 itu, mereka mau membayar tebusan salah. Jadi mereka tidak hanya sekedar mengembalikan, tapi mereka membayar tebusan salah katanya. Mereka membuat gambar borok mereka dari emas dan gambar tikus, yaitu jumlah kota-kota yang ikut merasakan borok itu karena tabut Tuhan, dan mereka menyampaikan permintaan maaf mereka dan membayar tebusan salah. Nah, apa yang kita dapat belajar di sini ya? Ketika kita bersalah, kita tidak pernah lepas dari salah ya teman-teman semua. Kita pasti sama kayak orang Filistin ini, kita pasti salah. Mungkin dalam apapun tindakan kita. Kalau kesalahan saya adalah tidak bisa mengontrol nafsu makan. Nah, itu kan salah. Sampai over, itu juga salah. Dan kita harus membayar tebusan salah itu kepada Tuhan Yesus. Apa tebusan salah yang bisa kita lakukan? Dengan cara mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan Yesus, mempersembahkan sesuatu yang mulia kepada Tuhan Yesus. Apakah itu uang, persembahan kita? Apakah itu boleh? Dan bukan hanya itu ya, perbuatan kita yang mulia, perbuatan kita yang terbaik lah, termulia lah, itu yang kita tunjukkan kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sadar bahwa kita sudah bersalah dan kita mengaku kesalahan kita, ini perbuatan kita yang mulia. Emas yang kita kasih kepada Tuhan adalah kehidupan kita, cara kita bertindak, cara kita berpikir, itu yang mulia. Itulah teman-teman
yang bisa kita renungkan di pagi hari ini. Kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, dan setelah itu kita belajar seperti orang Filistin supaya kita bebas dari kesalahan kita adalah dengan membayar tebusan salah kita, memperbaiki kita, hidup kita ini. Biarlah hidup kita seperti emas yang semakin dibakar, semakin murni. Dan biarlah hidup kita semakin murni di hadapan Tuhan, sehingga kita memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami belajar bahwa hidup kami ini adalah penuh dengan dosa, sering menyakiti Engkau Tuhan. Kami sering mengecewakan Engkau. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dan kami mau saat ini Tuhan membayar tebusan salah kami dengan menjadi emas di hadapan Tuhan. Kami mau dibakar seperti emas, semakin hari semakin mulia. Dan tolong kami Tuhan untuk memperbaiki kami, memperbaiki tingkah laku kami, memperbaiki cara hidup kami, sehingga kehidupan kami Tuhan hari demi hari semakin memuliakan Engkau. Biarlah hidup kami ini Tuhan seperti emas, semakin dibakar, semakin murni. Semakin banyak godaan, kami semakin murni di hadapan Tuhan, semakin berkilau-kilau di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kepada tangan-Mu seluruh aktivitas kami di pagi hari. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan tangan kami. Engkau yang memberikan kami hikmat dari apapun yang kami kerjakan. Kami mau hidup di dalam Engkau Tuhan Yesus. Inilah kisah hidup kami Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Baik ya, kita yang Kristen maupun yang bukan Kristen, enjoy. Mungkin bisa mendapat berkat. Yang masih belum percaya, no problem. Tetapi kalau teman-teman mau rindu, silakan baca dan silakan dalami kasih Tuhan yang luar biasa ini. Terima kasih semuanya. Bye bye.